Hai Sobat Murid, selamat datang kembali di channel Cem on You. Pada hari yang indah ini, kita akan membahas soal-soal penilaian harian asam dan basa. Ya, setelah melewati ulangan harian atau penilaian harian, sekarang kita akan membahasnya terlebih dahulu. Tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita belajar. Nomor 1, disediakan tabel dengan 5 jenis limbah dan pH-nya masing-masing. Yang ditanyakan adalah limbah manakah yang tercemar asam dan juga basa. Sobat Murid juga tahu beberapa karakteristik dari asam dan juga basa. Salah satunya adalah pH. Ya, kebetulan di sini adalah pH datanya. Kalau asam, pH-nya kurang dari 7 dan basa lebih besar dari 7. Maka tinggal diidentifikasi saja manakah kira-kira jenis limbah dari data yang ada di tabel yang pH-nya kurang dari 7 untuk asam dan pH-nya lebih besar dari 7 untuk basa. Ya, betul sekali. Untuk asam, maka limbah yang tercemar adalah limbah nomor 4 karena pH-nya kurang dari 7. Dan untuk basa, limbah yang tercemar adalah limbah nomor 5 karena pH-nya lebih besar dari 83. Nah, selain itu, yang basa juga bisa jenis limbah nomor 2. Nah, Sobat Murid sudah paham ya untuk karakteristik basa dan asam. Selanjutnya nomor 2, telah tertera di sini tabel jenis asam beserta Ka-nya. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah urutan kekuatan asamnya? Jadi Sobat Murid, semakin besar nilai Ka, maka semakin kuat asamnya. Sehingga kita tinggal mengurutkan saja dari data Ka yang ada pada tabel. Ya, jangan lupa di sini pangkatnya minus ya, maka semakin kecil minusnya semakin besar nilainya. Jadi sudah disimpulkan HNO3 lebih besar dari CH3COOH dan juga C3COOH lebih besar dari HCN. Ya, 4,5 kali 10 pangkat minus 4 lebih besar kan dari 1,8 kali 10 pangkat minus 5, dan 1,8 kali 10 pangkat minus 5 juga lebih besar dari 4,0 kali 10 pangkat minus 10. Gitu. Jadi semakin besar Ka, maka semakin kuat asamnya. Tinggal diurutkan saja. Nomor 3, reaksi asam basa berikut yang tidak dapat dijelaskan dengan teori Arrhenius. Ya, ada A, B, C, D, dan E. Ini tinggal kita identifikasi saja. Menurut teori Arrhenius, asam adalah spesies yang melepaskan H+ dalam air. Kemudian basa adalah spesies yang melepaskan OH- di dalam air. Kita tinggal mengidentifikasi dari 5 pilihan yang ada. Yang A, H+ ditambah NO2- ketika HNO2-nya diionisasikan. Di sini ada H+-nya, maka HNO2 di sini termasuk ke dalam teori Arrhenius. Selanjutnya, NaOH ketika di dalam air maka akan mengion menjadi Na+ dan OH-. Nah, ada OH- kan yang menandakan bahwa NaOH ini atau natrium hidroksida ini adalah basa. Dia juga termasuk di dalam teori Arrhenius dan dapat dijelaskan. Selanjutnya yang C, kalsium hidroksida ketika dalam air mengion menjadi kalsium Ca2+ dan 2 OH-. Jangan lupakan 2 di sini adalah valensi dari OH- atau hidroksida. Ada ion OH-, maka yang C pun atau kalsium hidroksida ini dapat dijelaskan dengan teori Arrhenius. Selanjutnya yang D, H3PO4 atau asam fosfat ketika dalam air dapat mengion menjadi 3H+ dan PO4 3-. Jangan lupakan di sini ada 3 ya, yang merupakan valensi dari H+. Ini. Karena juga terdapat ion H+ pada H3PO4, maka pada yang D ini H3PO4 dapat dijelaskan dengan teori Arrhenius. Selanjutnya yang E,
HCl, asam klorida dengan kalium hidroksida menjadi kalium klorida dan juga H2O atau air. Nah, di sini tidak terdapat H+ dan juga OH- ya, karena ini merupakan garam secara langsung. Maka bagian E tidak dapat dijelaskan dengan teori Arrhenius. Ya, jadi seperti ini ya. Jawabannya adalah E yang tidak dapat dijelaskan dengan teori Arrhenius. Lalu nomor 4, maaf ini seharusnya nomor 4, diberikan suatu reaksi asam basa seperti berikut ini. Nah, di sini kita harus menentukan pasangan asam basa konjugasinya. Kita balik lagi mengingat, ada yang namanya teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, asam basa Bronsted-Lowry inilah penggagas asam basa konjugasi, di mana asam adalah spesies yang mendonorkan proton, dan basa adalah spesies yang menerima atau akseptor proton. Tinggal kita analisis saja nih, manakah spesies yang menjadi pendonor, manakah spesies yang menjadi akseptor proton. Nah, kira-kira seperti ini. HNO3, ketika kita lihat di sebelah kanan atau produknya menjadi NO3-. Sehingga H-nya hilang atau HNO3 bertindak sebagai pendonor proton, ya, di mana protonnya adalah H+. Karena kan H-nya udah hilang nih di sini, maka dia sudah donorkan. Kemudian di sini adalah asam, ya, HNO3 bertindak sebagai asam. Selanjutnya CH3COOH. Ketika kita lihat di setelah tanda panah menjadi CH3COOH2+. Nambah H-nya yang tadinya 1 menjadi 2. Sehingga CH3COOH bertindak sebagai basa, yaitu akseptor proton. Kalau CH3COOH-nya basa, maka setelah tanda panah yang sama dengan dia atau cuma bertambah H+-nya atau berkurang H+-nya, itu disebutnya asam konjugasi. Dia merupakan pasangan. Nah, sama yang tadi ya, asam HNO3 ini ketika setelah tanda panah menjadi NO3-, H-nya berkurang, disebutnya juga basa konjugasi. HNO3 dengan NO3- merupakan pasangan asam basa konjugasi. CH3COH dengan CH3COH2+ adalah pasangan asam basa konjugasi juga. Tinggal pilih salah satunya saja di option. Ya. Hal penting yang perlu diperhatikan pada mencari pasangan asam basa konjugasi adalah dia harus spesies yang sama, nak. Jadi tidak boleh berbeda. Tidak boleh yang namanya HNO3 dengan CH3COH2+. Kan tidak sama spesiesnya. Jadi kita tidak bisa melihat apakah dia bertambah atau berkurang H-nya. Jadi harus yang sama. Sehingga HNO3 sudah pasti dengan NO3-, CH3COH sudah pasti dengan CH3COH2+. Seperti itu kuncinya. Nomor 5. Nomor 5 ini mirip tipe soalnya dengan nomor 4, di mana diberikan sebuah reaksi asam basa dan sobat murid menentukan pasangan asam basa konjugasinya. Ya, karena tadi sudah dijelaskan, maka silakan sobat murid mengerjakannya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita tinggal membahasnya saja ya. Ingat, kuncinya adalah spesies yang sama. Jadi di sini HCOH dengan HCOOH2+, dan HNO2 dengan NO2-. Nah, HCOH bertindak sebagai basa karena HCOH menerima H+ atau akseptor proton. Dan HNO2 bertindak sebagai asam karena HNO2 mendonorkan protonnya atau H+-nya. Ya, di sini kan jadi NO2- saja ya. Pasangannya dari HNO2 disebut basa konjugasi. Pasangannya dari HCOH atau asam metanoat disebut asam konjugasi. Nah, ini merupakan pasangan asam basa konjugasi. Tinggal pilih saja di option yang mana kira-kira yang ada dari dua pilihan berikut. Seperti itu untuk nomor 5. Yap, kita lanjut ke nomor 6. Di sini sudah diberikan reaksi kimia dengan
struktur Lewis masing-masing spesiesnya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan asam menurut teori Lewis. Nah, silakan diidentifikasi dan diingat-ingat kembali apakah definisi asam menurut teori Lewis. Yes, asam menurut teori Lewis adalah spesies yang menerima pasangan elektron. Dan basa menurut teori Lewis adalah spesies yang mendonor atau memberikan pasangan elektron. Kita sudah tahu di sini struktur Lewisnya, ada masing-masing spesies di reaksi ini. Nah, di mana O di sini kelebihan elektron sehingga diberikan kepada F dan terjadilah ikatan. Ya, kalau masih ingat ini adalah ikatan koordinasi sehingga O2- adalah basa yang merupakan pendonor pasangan elektron dan SO3 merupakan asam karena menerima pasangan elektron dari O2-. Jadi paham ya di sini asam dan basa menurut teori Lewis. Nomor 7, sudah disediakan reaksi asam dan basa, kemudian kita atau sobat murid diminta untuk membuat pernyataan yang sesuai menurut teori Lewis. Ya, masih berarti dengan pasangan elektron. Siapa yang mendonorkan, siapa yang menerima, seperti itu. Maka, sobat murid harus membuat struktur Lewis dari masing-masing spesiesnya, supaya tahu siapa yang mendonorkan, siapa yang menerima pasangan elektronnya. H, di sini H+, maka dia sudah kehilangan satu elektronnya, makanya di sini ditulisnya H saja. Kemudian H2O, ya. Seperti ini kira-kira bentuknya dengan lengkap dengan pasangan elektron bebas di O itu sendiri. Kemudian H3O+ ya. Nah, di sini H akan bergabung dengan O di mana O memiliki pasangan elektron bebas sehingga O di sini berperan sebagai basa ya. H2O di sini berperan sebagai basa. Kenapa? Karena H2O memberikan atau mendonorkan pasangan elektronnya kepada H ya, di mana H tidak memiliki sama sekali. Sehingga terbentuklah H3O+. Ya, jadi jelas kenapa H adalah asam karena H menerima pasangan elektron dan H2O adalah basa karena memberikan pasangan elektron bebas. Nomor 8. Berdasarkan pengujian sampel air limbah, diperoleh data sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada tabelnya ya. Dengan indikator yang digunakan adalah metil merah, brown kristal hijau, phenolphthalein. Dengan pH di sini sudah ada trayeknya dan perubahan warna. Tinggal kita lihat bagaimana hasil dari air limbah X dan Y ketika ditetesi oleh ketiga larutan indikator tersebut. Nah, nilai pH sampel air limbah X dan Y berturut-turut adalah yang pertama kita cari terlebih dahulu limbah X ya. Dan seperti biasa kita buat garis trayek pH-nya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Saya membuat tengah-tengah 7, kemudian saya mengurutkan nomor-nomor pH yang ada pada trayek perubahan pH larutan indikator. Ya, diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi diperoleh seperti ini garis trayeknya. Kemudian kita lihat di bagian air limbah X. Ketika air limbah X ditetesi metil merah, maka warnanya berubah menjadi warna kuning. Dengan demikian, diperkirakan pH-nya 6,3 ke kanan. Ya, ini dari metil merah ya. Selanjutnya, ketika air limbah X ditetesi brown kristal hijau, limbah X berubah warna menjadi biru. Sehingga diperoleh perkisarannya adalah 5,4 ke kanan. Ya, karena warnanya biru. Selanjutnya, ketika air limbah X ditetesi larutan indikator phenolphthalein, maka air limbah X menjadi tidak berwarna. Nah, sehingga kira-kira air limbah X itu pH-nya kurang dari 8,2.
Baru kita tentukan mana yang paling banyak diarsir. Atau kalau dari garis-garis ini, daerah mana yang punya garis paling banyak. Ya, kalau daerah 5,4 sampai 6,3 hanya ada garis 1 dan garis 2. Kemudian kalau 6,3 sampai 8,3 yang kita lihat, maka ada 1, 2, 3 garis. Selanjutnya 8 sampai ke kanan hanya ada 2. Yang paling banyak berarti yang ini ya, karena ada 3 garis. Sehingga inilah merupakan trayek pH limbah X, yaitu 6,3 sampai 8,3. Baik, Sobat Murid, tadi kita sudah membahas trayek pH dari limbah X. Sekarang kita akan membahas trayek pH dari limbah Y. Caranya sama, pertama-tama kita akan membuat garis trayek pH-nya terlebih dahulu. Nah, seperti ini kira-kira ya. Diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar berdasarkan trayek pH masing-masing larutan indikator. Sesudahnya fokus kita adalah di kolom air limbah Y. Ini sudah dituliskan perubahan-perubahan air limbah Y ketika ditetesi oleh beberapa larutan indikator. Yang pertama, kita ambil metil merah. Ketika air limbah Y ditetesi dengan metil merah, maka air limbah Y akan berwarna jingga. Kalau diperhatikan, perubahan warna metil merah kan merah sampai kuning. Nah, jingga ini di tengah-tengahnya. Sehingga ketika diinterpretasikan pada garis trayek pH, jadi seperti ini ya. Metil merahnya itu 4,2 sampai 6,3. Karena kan jingga itu adalah warna tengah-tengah antara merah dan kuning. Sehingga gambarnya seperti ini garisnya. Selanjutnya, kita cek dengan bromkresol hijau. Ketika air limbah Y ditetesi bromkresol hijau, maka air limbah Y akan berubah menjadi warna biru. Nah, biru itu berarti kalau dari perubahan warna bromkresol adalah 5,4 ke atas atau ke kanan. Sehingga tinggal digambar aja garisnya. Nah, 5,4 ke kanan. Terakhir, ketika air limbah Y ditetesi dengan phenolphthalein, maka air limbah Y menjadi tidak berwarna. Nah, tidak berwarna di sini perubahan warna dari phenolphthalein adalah 8,3 ke kiri atau ke bawah. Tinggal diproyeksikan seperti ini kira-kira. Setelah jadi, maka tinggal dianalisis manakah yang paling banyak diarsir daerahnya atau yang paling banyak memiliki garis. Kira-kira yang mana ya? Yes, betul sekali. Yang paling banyak terarsir daerahnya adalah 5,4 sampai 6,3. Sehingga pH dari limbah Y adalah 5,4 sampai 6,3. Seperti itu untuk jawaban nomor 8. Nomor 9, diketahui larutan H2SO4 dengan konsentrasi 0,01 M atau 10 pangkat minus 2. Nah, yang ditanyakan adalah konsentrasi H plusnya, berapa kira-kira? Nah, ini kita sudah masuk perhitungan asam basa ya. Ya, ada dua cara. Yang pertama tinggal dimasukkan ke dalam rumus atau sobat murid membuat reaksi ionisasi dari H2SO4. Kalau reaksi ionisasinya, maka seperti ini. H2SO4 akan menjadi 2H plus SO4 2-. Nah, jangan lupa di sini 2 karena adalah valensi dari H itu sendiri. Kalau H2SO4 0,01, koefisiennya 1, maka kalau koefisiennya 2 di sini dikalikan 2. 2 kali 0,01. Nah, di sini kan ion sulfat atau SO4 2- itu koefisiennya 1. Sehingga juga sama dengan H2SO4 yaitu 0,01 konsentrasinya. Sehingga sobat murid sudah bisa mendapatkan konsentrasi H plus dari H2SO4 adalah 2 kali 0,01 atau 0,02 M. Nah, kalau mau berdasarkan rumus pun bisa. Tinggal dimasukkan saja rumus A atau valensi dikali konsentrasinya. Valensi dari H itu sendiri ya sobat murid. Valensinya di sini adalah 2, sehingga ditulisnya 2. Dan konsentrasinya adalah 0,01. Tinggal dikalikan sama, yaitu hasilnya 0,02 M. Ya, sobat murid sudah paham ya sampai di sini?
Nomor 10, diketahui kalsium hidroksida dengan konsentrasi 0,05 m, maka pH-nya adalah, nah tinggal masuk perhitungan, jangan lupa kalsium hidroksida termasuk basa kuat. Nah, kuncinya di situ, kita harus tahu spesies ini termasuk basa atau asam, kemudian bagaimana kekuatannya. Karena berbeda rumus ya sobat murid. Yang pertama, kita harus mencari terlebih dahulu konsentrasi hidroksidanya atau konsentrasi ion OH-nya. Ya, boleh pakai rumus tadi B, ya kalau tadi asam A, kalau basa B, dikalikan konsentrasinya. Di sini valensi atau B ini adalah 2 ya untuk OH-nya. Sehingga ditulisnya 2 dikali 0,05 m yang merupakan konsentrasi. Sama dengan 0,1 atau 10 pangkat minus 1. Gitu. Setelah dapat OH- atau konsentrasi dari hidroksidanya, kita cari pOH-nya terlebih dahulu. pOH dengan rumus minus log konsentrasi OH-nya. Tinggal dimasukin rumusnya saja, min log 10 pangkat minus 1 sama dengan 1. Sudah dapat pOH, kita masukkan ke dalam rumus pH. pH rumusnya 14 dikurang pOH. 14 dikurang 1, kita tadi sudah dapat ya nilai pOH-nya, maka pH dari kalsium hidroksida adalah 13. Sampai di sini paham ya sobat murid perhitungan pH untuk larutan basa kuat. Nomor 11, kita akan menghitung pH larutan, namun di sini belum diketahui konsentrasinya. Tapi sudah diketahui massa dari NaOH dan juga volume pelarutnya. Jadi kita harus menghitung terlebih dahulu konsentrasi dari natrium hidroksidanya. Baru kita cari pH-nya. Ya, pertama-tama cari konsentrasi natrium hidroksida. Konsentrasi natrium hidroksida adalah massa per mR dikali 1000 per volume. Massanya adalah 0,4 gram, kemudian mR-nya adalah 40, dan dikali 1000 per volumenya adalah 500, volume pelarutnya. Sehingga didapatkan konsentrasi NaOH adalah 0,02 mol per liter atau 2 kali 10 pangkat minus 2 mol per liter. Setelahnya kita mencari konsentrasi ion hidroksida dengan cara valensi dikali konsentrasi yang sudah didapatkan tadi. 1 dikali 0,02 m ya. Kenapa 1? Karena di sini ion hidroksidanya tidak ada valensinya ya, tidak seperti kalsium hidroksida. Sehingga konsentrasi ion hidroksida didapatkan 0,02 m ya, sama seperti tadi 2 kali 10 pangkat minus 2. Sudah dapat ion hidroksida konsentrasinya, maka dimasukkan ke dalam rumus pOH, yaitu min log konsentrasi ion hidroksida. Sama dengan min log 2 kali 10 pangkat minus 2 atau 0,02 tadi. Didapatkan nilai pOH-nya adalah 2 min log 2. Nah, sudah dapat pOH, tinggal kita hitung pH-nya dengan rumus 14 minus pOH. Sama dengan 14 dikurangi tadi, pOH-nya sudah dapat ya, 2 min log 2. 14 dikurang 2 sama dengan 12 ya. Nah, di sini minus ketemu minus, jadinya plus. Log 2 boleh tetap ditulis log 2 atau kalau mau dicari pun tidak apa-apa. Sehingga hasilnya pH dari natrium hidroksida adalah 12 plus log 2. Sampai di sini, apakah sudah paham? Good job. Nomor 12, sobat murid diminta untuk menghitung pH dari larutan asam lemak XOH yang memiliki konsentrasi 0,1 m dengan Kb sebesar 10 pangkat minus 5. Nah, sekarang sobat murid hitung terlebih dahulu pH dari XOH-nya. Jangan lupa XOH merupakan asam lemak. Nah, oke, sekarang kita sama-sama cek jawaban sobat murid. Pertama-tama tentu kita harus mencari konsentrasi ion hidroksida dengan rumus akar Kb dikali M konsentrasi. Nah, tinggal masukin aja, Kb-nya adalah 10 pangkat minus 5 dikali 10 pangkat minus 1 ya, yang merupakan konsentrasi. Ya. Kemudian
tinggal dihitung. 10 pangkat minus 5 kali 10 pangkat minus 1 adalah 10 pangkat minus 6. Akar dari 10 pangkat minus 6 adalah 10 pangkat minus 3. Selanjutnya, kita menghitung pOH dengan rumus min log konsentrasi ion hidroksida. Kita sudah dapat tadi konsentrasi ion hidroksidanya, tinggal dimasukkan saja. Min log 10 pangkat minus 3, yaitu 3. Sudah, kita tinggal hitung pH-nya dengan rumus 14 dikurang pOH. 14 dikurang pOH-nya tadi 3, sehingga pH larutan asam lemak XOH adalah 11. Ya, betul semua sobat murid jawabannya? Hebat. Nomor 13, larutan natrium hidroksida dengan pH 12 dilarutkan dalam 250 ml air. Berapakah massa dari natrium hidroksida? Di sini telah diketahui MR dari natrium hidroksida adalah 40 gram per mol. Sekarang tinggal dihitung berapa massanya. Nah, untuk menghitung massa, kita harus tahu terlebih dahulu konsentrasi dari natrium hidroksida. Bagaimana cara mengetahuinya? Di sini ada data pH. Nah, tinggal cari menurut rumus pH dan kita turunkan. pH, karena ini adalah basa, maka dikurangi 14 dikurangi pOH. pH-nya di sini 12 sama dengan 14 dikurang pOH. Maka kita dapat nilai pOH adalah 2. Setelah pOH pun punya rumus kan? Min log konsentrasi ion hidroksida. Tinggal dimasukkan lagi. pOH-nya 2, min log konsentrasi ion hidroksida. Maka konsentrasi ion hidroksida adalah 10 pangkat minus 2. Nah, cuma dibalik aja. Sudah dapat konsentrasinya, kita tahu bahwa natrium hidroksida bervalensi 1. Ion hidroksidanya, sehingga sama saja ya dengan konsentrasi ion hidroksida ini. Konsentrasi ion hidroksida sama dengan konsentrasi natrium hidroksida. Rumusnya massa dikali MR dikali 1000 per volume. Nah, tadi konsentrasinya adalah 10 pangkat minus 2 mol per liter sama dengan massa per MR-nya 40 sudah diketahui dikali 1000 per 250 liter. Ya, di sini sudah liter karena kan sudah 1000 per. Nah, tinggal dihitung saja. Ya, yang ini boleh ke sini, yang ini kan kita bisa perkecil menjadi 4 ya. Gitu. Dan dihitung maka didapatkan massa dari natrium hidroksida adalah 0,1 gram. Seperti itu. Jangan takut ya kalau ditanyanya hanya bolak-balik gini. Tinggal kita turunkan saja dan otak-atik rumusnya. Lanjut ke nomor 14. Diketahui asam metanoat atau asam format dengan konsentrasi 0,1 m memiliki pH 2. Maka berapakah alfanya? Nah, ini sama dengan tipe nomor 13 tadi, di mana kita hanya merubah saja rumus yang sudah ada. Jadi di otak-atik aja nih sobat murid. Nah, pH, karena ini asam jadi langsung ya, pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, pH-nya di sini 2, min log konsentrasi H+, sehingga konsentrasi H+ adalah 10 pangkat minus 2. Nah, konsentrasi H+ ini, rumusnya untuk asam lemah adalah konsentrasi dikali alfa. Kalau misalnya adanya data Kb, maka akar Kb dikali konsentrasi, seperti itu. Lanjut lagi yang tadi, di sini konsentrasi ion H+-nya sudah didapatkan ya, 10 pangkat minus 2, dan massanya konsentrasinya sudah disediakan pada soal juga 0,1 atau 10 pangkat minus 1 dikali alfa. Nah, alfanya yang ditanyakan. Nah, tinggal dibalik aja, alfa sama dengan 10 pangkat minus 2 per 0,1. Nah, alfa didapatkan 0,1. Nomor terakhir yaitu nomor 15. Telah tersedia 5 jenis larutan dengan konsentrasi yang berbeda. Ada juga yang diketahui Ka dan juga Kb-nya. Nah, di sini sobat murid diminta untuk mencari larutan dengan pH paling rendah.
Nah, silakan sobat murid dicoret-coret, carilah pH, larutan yang paling rendah. Nah, di sini dimulai dari A, yaitu kalsium hidroksida dengan konsentrasi 10⁻⁸N. Kita ingat bahwa kalsium hidroksida merupakan basa kuat, jadi tinggal rumusnya basa valensinya dikali konsentrasi, ya, 2 dikali 10⁻⁸. Kemudian dicari pOH-nya min log OH minusnya, yaitu 2 kali 10⁻⁸. Didapatkan pOH-nya 8 minus log 2. Baru kita cari pH, 14 min 8 min log 2. Didapatkan 6 plus log 2. Nah, kalau CH3COH yang bagian B ini merupakan asam lemah. Ya, jadi sobat murid tinggal mencari H plusnya dengan Kb dikalikan konsentrasi. Ya, setelah dapat konsentrasi ion H plusnya, tinggal dicari pH-nya, tidak perlu pakai pOH karena CH3COH atau asam lemah ini tidak perlu cari pOH. Ya, pH adalah min log H plus. Nah, tinggal dimasukkan saja. Gitu. Didapatkan pH dari CH3COOH adalah 3 min log 1,4. Selanjutnya C, HNO3 dengan konsentrasi 10⁻⁻3. Nah, HNO3 atau asam nitrat juga merupakan asam kuat. Nah, jadi tinggal dimasukkan saja valensi H-nya dikali konsentrasi. Ini 1 ya, makanya sama nih konsentrasi. Dan dimasukkan ke pH min log 10⁻⁵ dan didapatkan pH untuk HNO3 adalah 3. Selanjutnya yang D. Di sini ada amonium hidroksida NH4OH dengan konsentrasi 0,1 m dan Kb 2 kali 10⁻⁸. Karena amonium hidroksida merupakan basa lemah, maka cara cari konsentrasi ion hidroksidanya adalah akar Kb dikali konsentrasi. Tinggal dimasukkan saja rumusnya. Didapatkan konsentrasi ion OH minusnya adalah 1,4 kali 10⁻⁴,5. Nah, ini nggak apa-apa, dibiarkan terlebih dahulu supaya lebih memudahkan. pOH dimasukkan saja rumusnya, yaitu min log konsentrasi ion hidroksida. Tadi udah dapat ya konsentrasi ion hidroksidanya. Nah, makanya di sini tadi saya bilang jangan diapa-apakan dulu yang pangkat minus 4,5-nya, sehingga memudahkan untuk perhitungan pOH-nya. Tinggal maju ke depan ya, 4,5 minus log 1,4. Nah, pH-nya 14 dikurangi pOH. Nah, didapatkan 9,5 plus log 1,4. Ya, di sini kan minus kurang minus ya, jadinya plus. Terakhir E, H2SO4 dengan konsentrasi 10⁻⁻3 m. Nah, kita ingat juga bahwa H2SO4 atau asam sulfat merupakan asam kuat, sehingga tinggal dikali saja valensi asam dengan konsentrasinya. Valensi di sini hanya ada 2 ya, 2 dikali 10⁻⁻3. Maka pH-nya min log konsentrasi ion H+. Tinggal disalin aja nih, dimasukkan ke rumus. Nah, dihitung pH dari H2SO4 atau asam sulfat adalah 3 min log 2. Di antara berikut kira-kira manakah yang paling kecil pH-nya? Ya, yang E, H2SO4 dengan konsentrasi 10⁻⁻3. Sampai sini paham ya sobat murid? Sobat murid, kita sudah sampai di penghujung video pembahasan penilaian harian asam dan basa. Terima kasih sudah menonton video saya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol like, komen, dan share untuk berbagi ilmu kepada sesama. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk kamu yang ingin terus belajar bersama di Chem On You. Saya Brenda Karina mengucapkan sampai jumpa.